Rekan Dakta jelang Muktamar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj meminta Presiden netral dalam Muktamar NU. Makna permintaan Kiai Said samar-samar ada apa gerangan? Kami akan membahasnya rekan Dakta dalam perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid. Perspektif politik. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Iya, makna permintaan Kiai Said samar-samar ada apa gerangan nih Pak Tony? Ini berawal dari ramenya media memberitakan bahwa ada kamar 500 lebih yang dibogeng oleh orang yang mengatasnamakan Kemenak. Ini kan jadi trending topik ya saat itu ya. Ya. Jadi kemudian atas nama orang Kemenak, ya apakah itu betul atau tidak memang perlu klarifikasi. Andai saja mereka kemudian yang menuduh itu membuat bukti-bukti, apakah itu rekaman pengakuan, apakah kemudian data yang di screenshot dari hotel-hotel itu, ya kemudian di publik, ya itu kan akan menarik. Kenapa? Kalau bisa bicara Kemenak berarti kan tuduhannya itu adalah ke Gus Yakut, Menteri Agama. Kalau Gus Yakut berarti ke kakaknya, yaitu Yahya Stakuf, Gus Yahya Stakuf yang selama ini memang lagi cukup rame untuk dinominasikan sebagai kandidat calon ketua PBNU. Setelah itu baru kemudian Kiai Haji Said Akil membuat sebuah statement bahwa Presiden jangan intervensi terkait dengan Muktamar NU 23 sampai 25 Desember 2022 ini, 2021 ini, itu kan. Ini kan ada kaitannya, ada runutannya, itulah apa maknanya itu, bahwa seolah-olah memang ada intervensi. Kalau kita bicara tentang intervensi kekuasaan, kapanpun dan dimanapun akan terjadi. Kenapa? Karena pertama terkait dengan stabilitas politik, yang kedua adalah terkait dengan stabilitas kekuasaan. Dimanapun ketika itu ada ruang, ada kesempatan, maka kekuasaan itu akan melakukan sebuah intervensi untuk memberikan kepastian bahwa mereka yang terpilih adalah orang-orang yang tidak oposisi kepada pemerintah dan sebagainya. Nah, persoalannya bukan kenapa pemerintah atau kenapa penguasa itu intervensi. Ya karena memang penguasa siapapun, nah kebetulan sekarang ada Pak Jokowi, siapapun dan kapanpun tetap akan melakukan sebuah intervensi kepada komunitas atau kepada kumpulan massa, apalagi NU adalah kumpulan massa yang cukup besar dan terorganisir melalui sebuah ormas, pastilah akan melakukan sebuah intervensi ya. Itu natural, itu menurut saya sesuatu yang akan terjadi dimanapun dan kapanpun dan serta siapapun penguasanya. Hanya saja NU sendiri memberikan ruang atau tidak, memberikan kesempatan atau tidak. Kalau NU sendiri tidak pernah memberikan ruang, para kandidat, para calon tidak pernah sowan ke kekuasaan, tidak pernah minta dukungan kekuasaan, juga tidak minta dukungan kepada orang-orang di eksternal Nahdliyin, saya pikir tidak ada kesempatan dan tidak ada peluang bagi mereka untuk melakukan intervensi. Jadi jangan salahkan kekuasaan, jangan salahkan siapapun, salahkan orang internal NU kalau memang ada oknum yang mencoba untuk menarik orang-orang di luar NU masuk ke gelanggang muktamar. Apakah itu sebagai intervensi kekuasaan, apakah itu intervensi modal atau finansial? Menurut saya NU harus melakukan evaluasi. Tetapi kalau seandainya, ya kalau juga seandainya itu calon-calon yang lain seperti Gus Yahya Stakuf atau Muhaimin Iskandar atau Muhaimin Iskandar atau yang lain itu juga membuat sebuah statement yang sama, ini menurut saya akan jauh lebih baik. Katakan Gus saya bilang kita setuju, pokoknya tidak boleh ada orang luar melakukan intervensi di dalam muktamar ini, termasuk penguasa atau yang lain-lain. Gitu. Kemudian juga Caimin melakukan hal yang sama. Kalau semua kompak melakukan yang sama, apalagi itu kemudian menjadi tata tertib, gitu kan? Siapapun yang kemudian terbukti ada melibatkan orang di luar NU dalam konteks kekuasaan, akses kekuasaan dan juga dalam konteks keuangan, maka akan diskualifikasi. Wah, ini akan menurut saya ini akan mengangkat martabat NU di mata masyarakat, bahkan di mata dunia. Ini menurut saya penting ya. Narasi-narasi yang kita tahu bahwa ada
dua kekuatan besar, kekuatannya Kiai Said Agil Siraj dan kekuatannya Gus Yahya Stakuf. Ini kan kekuatan yang kemudian mengkerucut, tetapi tidak kemudian menjamin yang mencalonkan diri pada akhirnya hanya dua itu. Bisa jadi ada kelompok yang lain yang kemudian bernegosiasi, berkompromi, menyatukan sebuah kekuatan suara yang pada akhirnya muncul tokoh yang lain yang ini dianggap sebagai kuda hitam, tidak menutup kemungkinan. Tetapi lepas dari semua itu, NU ini adalah milik warga Nahdliyin, maka yang menentukan nasib NU adalah warga Nahdliyin, bukan orang lain. Apakah itu orang lain dalam konteks internal Indonesia, orang Indonesia atau orang di luar Indonesia, tidak diperbolehkan. Harus memang warga Nahdliyin lah yang menentukan muktamar NU dan menentukan nasib masa depan NU itu sendiri. Yang selanjutnya yang perlu kemudian diperhitungkan adalah bahwa jangan hanya rame soal siapa yang akan jadi kandidat, tetapi ramekanlah gagasan-gagasan masa depan NU. Diantaranya adalah apa sesungguhnya persoalan yang sedang dihadapi NU sekarang, kan? Soal manajemen, soal transparansi, soal keterlibatan di dalam dunia politik. PR itu mestinya menjadi diskusi yang harus diramaikan untuk menjadi untuk munculkan gagasan-gagasan yang segar mengatasi terhadap seluruh persoalan yang sedang dihadapi oleh NU, sehingga NU masa depan itu berubah. Jadi mestinya tokoh-tokoh ini sudah bicara, tokoh-tokoh dan juga terutama para kandidat calon ini harus sudah bicara tentang gagasan-gagasan yang brilian terhadap NU. Gagasan-gagasan brilian itu apabila berpijak kepada problem NU yang sedang dihadapi sekarang. Apa sih sebenarnya problem yang sedang dihadapi NU, dari problem yang sangat besar sampai problem yang menengah sampai kemudian problem yang kecil. Bagaimana kemudian gagasan-gagasan itu dimunculkan dalam rangka mengatasi NU, dan juga bagaimana lalu membawa NU di masa yang akan datang untuk membesarkan sebuah organisasi yang jangan hanya besar dalam konteks jumlah tetapi juga besar dalam konteks yang lain. Nah, ini yang belum banyak muncul gitu loh. Mestinya ini harus paling tidak seimbang lah dengan dengan ramenya, gagap gempitanya pemilihan calon ketua NU. Begitu Mbak Ulfi. Iya, ini sebelum mulai saja istilahnya sudah ramai, bagaimana nanti ketika sudah mulai dan sudah selesai dari muktamar, Pak Tony ya? Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Kiai Marzuki misalnya, NU itu harus kompak, NU itu harus bersatu, NU itu harus mencoba untuk menepis upaya-upaya orang di luar NU untuk melakukan intervensi. Saya pikir ini pada akhirnya yang bicara kan teridentifikasi dia orangnya siapa, ya. Oleh karena itu mestinya ini muncul dari semua para pendukung, terutama mereka yang mungkin tidak punya pendukung, katakanlah tidak berafiliasi kepada salah satu kandidat calon, kemudian muncul sebagai sebuah gerakan NU bermartabat misalnya, ya, gerakan NU bermartabat. Jadi berada di tengah-tengah, bicara secara objektif, tidak masuk kubu sana, tidak masuk kubu sini. Orang-orang di tengah yang betul-betul tidak memiliki afiliasi sama sekali terhadap kepentingan kandidat ini, mestinya sudah muncul sebagai sebuah kelompok baru yang berupaya untuk menyelamatkan NU ini, terutama martabat NU ini dan juga masa depan NU. Ini belum muncul. Kita harapkan nanti akan muncul sebuah kelompok yang betul-betul sama sekali tidak berafiliasi kepada yang lain-lain. Karena munculnya berbagai tim sukses misalnya, ini kan saling bantah. Tim sukses A, tim sukses B berwacana di publik. Ada yang mengatakan bahwa itu kamar sudah dipesan, ada dari sana mengatakan bahwa itu enggak mungkin dipesan, kami enggak mau gagal tamar. Ini kan akhirnya semua teridentifikasi bahwa yang mengatakan ini dari kelompok si A, yang mengatakan yang mengcounter dari kelompok si B, kan itu teridentifikasi keterbelahan secara politik ke-NU-an, ya, politik warga NU berkaitan dengan muktamar. Bagaimana muncul kelompok yang ketiga, gitu kan? Kelompok yang di tengah-tengah yang tidak berafiliasi untuk memunculkan NU bermartabat dalam rangka menyelamatkan NU saat ini dan juga NU di masa yang akan datang. Dalam konteks yang deskriptif politik,
itu saya akan melihat bahwa bisa jadi nanti akan muncul yang ketiga, ya muncul poros tengah atau muncul kuda hitam yang memang dianggap mampu untuk menjawab persoalan NU. Diskusi ke situ kan belum. Diskusinya baru kandidat A, kandidat B, terus kemudian isunya masalah kamar yang jadi booking, isunya masalah intervensi kekuasaan dan intervensi orang luar, isunya terkait dengan dana dan macam-macam lah. Isu-isu ini menurut saya tidak berkualitas lah, gitu kan. Isu-isu seperti ini justru malah merugikan NU itu sendiri, ya. Oleh karena itu, bagaimana menggeser isu ini menjadi sebuah isu gagasan yang menjadi masuk dalam ruang publik yang kemudian didiskusikan oleh semua orang. Satu, gagasan. Siapa yang kira-kira layak untuk membawa gagasan perubahan? Ini kan belum ada. Iya. Siapa gagasan perubahan di tubuh NU untuk muktamar dan pasca muktamar ini kan belum muncul. Kemudian juga siapa orang yang paling layak dan paling cocok untuk membawa sebuah perubahan? Tentu melihat track record-nya. Ya, track record perubahan itu. Kalau orang itu selama ini tidak pernah memiliki track record melakukan sebuah perubahan dimanapun, ya nggak mungkin bisa diharapkan. Orang itu masa depannya itu bisa dilihat dari masa lalunya, track record-nya, CV-nya. Oleh karena itu kalau orang itu mau bekerja, melamar pekerjaan, itu kan dilihat CV-nya. Artinya apa? Orang itu nggak akan berubah dari situ. Dan masa depannya itu akan ditentukan akan banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh CV itu. Nah, CV itu track record. Kalau orang itu nggak punya track record, mau ngomong apa, mau branding apa, mau sosialisasi apa, mau kampanye apa, itu nonsen, itu bullshit semua. Karena itu, maka perlu diskusinya adalah diskusi perubahan NU, diskusi adalah diskusi bagaimana membawa NU lebih maju, membawa NU lebih bermartabat, membawa NU lebih mengglobal, membawa NU lebih luar biasa, lebih spektakuler, karena ini adalah melibatkan massa yang paling besar di Indonesia bahkan di dunia. Nah, gagasan-gagasan ini baru bicara tentang siapa yang akan membawa gagasan-gagasan cemerlang ini. Begitu. Ya, kalaupun dari nama-nama yang akan nanti di muktamar ini bagaimana, Pak Tony? Ya, nama-nama yang muncul, yang kemudian ke publik, itu kan sebenarnya 3. Cuman yang Kiai Haji Said Akil Siraj, ya mantan ketua umum yang ingin mencalonkan diri 3 periode, terus kemudian Gus Yahya Istakhov, kemudian ada satu lagi Caimin, meskipun tidak sekuat namanya, tidak semuncul ini, tapi Caimin itu merupakan faktor yang kuat. Boleh jadi Caimin nanti akan berkompromi dengan siapa, dengan Kiai Gus Yahya Istakhov, ya itu akan menentukan, atau kemudian kepada Kiai Said Akil Siraj, atau ini tidak mau berkompromi mereka karena negonya tidak masuk, mungkin akan memunculkan mereka bersepakat, ada yang bersepakat Caimin sama Kiai Haji Said Akil Siraj misalnya, udah kita sama-sama tidak nyalon tapi suara kita diberikan kepada yang lain. Tentu nampaknya bukan ke Yahya Istakhov misalnya, dan itu muncul kuda hitam yang selama ini tidak ketahuan, yang dianggap ini jalan tengah, ini jalan kompromi, ini yang dianggap mampu untuk membawa lokomotif NU dengan tantangan di masa depan. Bisa jadi itu muncul itu. Baik, Pak Tony, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Sama-sama Mbak Ulfi. Baik, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Dakta, demikian